Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Darmawan dari semester 3 dengan NPM 2024002003. Baik, saya di sini akan mempresentasikan perangkat keras, pondasi dan dunia digital, bisa disebut hardware. Baik, di sini tuh apa itu hardware? Hardware itu bisa memahami komponen fisik komputer. Definisi dan peran kuncinya, hardware itu perangkat keras merujuk pada semua komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Ini adalah bagian-bagian yang dapat kita sentuh dan lihat yang bekerja sama untuk memproses dan menyimpan dan menjalankan data. Jadi yang pertama itu dia tuh sebagai pondasi tanpa hardware, software tidak memiliki tempat untuk berjalan. Terus yang kedua itu instruksi. Hardware memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer. Yang ketiga itu kinerja. Kualitas hardware menentukan kecepatan dan kemampuan sistem keseluruhan. Baik, kita lanjut. Kita bisa mengenal jenis-jenis hardware dari input hingga output. Yang pertama itu kita dari perangkat input dulu ya. Perangkat input itu digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke komputer, contohnya keyboard, mouse, dan scanner mikrofon. Yang kedua itu perangkat output. Dia itu digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan dan pemrosesan data kepada pengguna, contohnya monitor, printer, speaker, dan proyektor. Yang ketiga itu perangkat pemrosesan. Jadi perangkat pemrosesan ini komponen intinya yang memproses data dan menjalankan instruksi, contohnya CPU, GPU, dan motherboard. Yang keempat itu perangkat penyimpanan. Digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara, contohnya HDD, SSD, RAM, dan flash drive. Lanjut, menjelajahi otak dan jantung komputer. Komponen internal komputer bisa disebut yang pertama itu CPU. CPU itu otak komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan perhitungan. Kecepatannya diukur dalam GHz. Yang kedua itu motor Albert. Dia bisa disebut dia tuh jantung sistem. Papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hardware memungkinkan mereka berkomunikasi. Yang ketiga itu RAM. RAM itu memori jangka pendek, menyimpan data yang sedang aktif digunakan, memungkinkan akses cepat oleh CPU. Yang keempat itu GPU. Proses grafis. Khusus dalam memproses dan merendar gambar, video, dan grafik 3D, penting untuk gaming dan desain. Jadi perangkat keras internal antarmuka kita dengan teknologi. Perangkat keras eksternal adalah komponen yang berada di luar casing komputer. Mereka vital untuk interaksi dan koneksivitas. Perangkat jaringan memungkinkan koneksi internet dan komunikasi data. Router, modem, kartu, dan jaringan. Yang ketiga itu port dan kabel. Jalur komunikasi fisik, komputer, dan perangkat eksternal. Bisa disebut USB, HDMI, dan Ethernet. Yang ketiga itu prepare tampilan. Alat untuk memperluas atau menampil output monitor eksternal proyektor. Jadi hardware dalam kehidupan sehari lebih dari sekedar komputer. Yang pertama itu wattage, jam.
perangkat kecil dengan sensor dan prosesor memantau kesehatan dan aktivitas. Yang kedua itu Internet of Things Load. Objek sehari-hari yang terhubung ke internet, kulkas pintar, termostat, kamera, dan keamanan. Yang ketiga itu perangkat seluler. Ponsel pintar dan tablet menyatukan kekuatan komputasi dan portabilitas. Jadi studi kasusnya tuh inovasi hardware yang mengubah dunia. Sejarah perkembangan hardware ditandai oleh inovasi yang mendefinisikan ulang batas komputasi. Yang pertama itu transistor 1947 menggantikan tabung vakum, memungkinkan perangkat keras menjadi lebih kecil, murah, dan efisien. Revolusi miniaturisasi. Yang kedua itu mikroprosesor. Itu 1971 Intel 4004 CPU pertama dalam satu chip membuka jalan bagi personal komputer PC dan komputasi yang dapat diakses masa depan. Yang ketiga itu solid state drive, bisa disebut SSD, menggantikan hard disk drive mekanis, memberikan kecepatan transfer data yang eksplosif dan meningkatkan kinerja sistem modern secara drastis. Baik, di sini kesimpulan dan tanya jawab masa depan hardware. Inti pembelajarannya yang pertama itu definisinya jelas. Hardware adalah semua komponen fisik yang menopang sistem digital. Yang kedua itu sistem terintegrasi. Komponen internal CPU, RAM, dan eksternal peripheral bekerja secara harmonis. Yang ketiga itu kehadiran universal. Hardware tidak hanya ada di PC, tetapi dia di setiap perangkat pintar di perangkat pintar sekitar kita. Jadi menuju masa depan, inovasi terus berlanjut dari komputasi kuantum, chip yang lebih hemat energi, hingga pengembangan antarmuka brain computer interface BCI, peran yang keras dan semakin dalam kehidupan kita. Terima kasih.